Jawab Imam Ahmad, karena saya berbuat baik, menghormati tetangga, berbuat baik dengan tetangga itu bukan karena apa-apa, tapi karena iman kepada Allah. Karena itu perintah Allah. Karena perintah Allah, aku ora urusan karo kowe. Artinya aku berbuat baik itu bukan karena aku mengharapkan balasan dari kamu. Aku berbuat baik itu hanya karena Allah. Dawe kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum ya. Ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Jadi aku mbok undang moro itu karena saya melaksanakan perintah Allah, bukan karena semata-mata menghadiri undangan. Mbok kon balik, aku yo balik karena menghormat karena semata-mata iman kepada Allah. Jadi aku ora urusan karo kowe gitu. Ora urusan mbok kerjane kaya apa, karena saya itu melaksanakan hal itu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, ya aku ora nesu. Pokoknya anggere diundang tangga moro iku perintah agama ngono kan itu. Diundang nek iso mangkat, diundang nek iso mangkat. Masalah aku mbok hormati apa ora, aku ora urusan. Ya itu. Itu dasarnya iman, dan ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Jadi bukan karena hukum sosial, nek diapiki gelem apik, nek dieleki ora gelem apik. Tapi nek orang beriman tidak. Diapiki mbah dieleki ora urusan, sementing aku apik, wis ngono tok. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ta iman iku fi sadril mukmini, ing dalem dodone wong kang iman, wong mukmin. Wala yatimu lan ora sampurna apa al-imanu iman illa bitamamil faraidi, kejaba kelawan sampurnane pira-pira kefarduan, pira-pira kewajiban, wasunani lan pira-pira kesunahan. Wala yafsudu lan ora rusak apa al-imanu iman illa bijuhudil faraidi, kejaba kelawan ngangasi. Angas iku menentang atau melanggar. Illa bijuhudil faraidi, kelawan nentang atau ngangasi pira-pira perkara kang wajib ta fardhu. Wasunani lan pira-pira kesunahan. Faman mongko te sapane wong iku nakoso nyuda utawa ngurangi sapa man fardhatan ing fardhu siji bi ghairi juhudin, kelawan tanpa angas, tanpa nentang, tanpa ingkar. Uqiba mongko disiksa sapa man alaiha ing atase fardhah, alaiha ing atase nakoso fardhah. Wa manutai sapane wong ku atamma nyampurnake sapa man al faraidha ing pira-pira perkara kang wajib utawa perkara kang fardhu. Wajabat mongko wajib. Artinya wajib itu bukan berarti mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, tidak. Tapi wajib itu pasti. Wajabat mongko mesti lahu keduwe man apa al jannatu swarga. Jadi ngene dawuh Kanjeng Nabi, iman itu ada di dadanya orang mukmin. Setiap orang mukmin itu pasti punya iman. Nah, akan tetapi iman itu tidak mungkin sempurna kecuali orang mukmin itu mau mengerjakan beberapa kefarduan dan beberapa kesunahan. Dan iman itu tidak bisa rusak kecuali dengan
mengingkari kefarduan dan kesunahan, bukan hanya meninggalkan tapi mengingkari kefarduan dan kesunahan. Makanya faman naqasa fardhatan bi ghairi juhudin uqiba biha uqiba 'alaiha. Barang siapa yang mengurangi satu kefarduan, misalnya meninggalkan satu kefarduan, maka belum tentu dia keluar dari iman. Didelok dia meninggalkannya itu kenapa? Karena apa? Makanya kalau di Fathul Mu'in, kalau kita pernah baca di Fathul Mu'in, orang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sholat, ya, itu harus dilihat dulu. Dia meninggalkan sholatnya itu karena apa? Kalau meninggalkan sholatnya itu hanya karena malas, tapi tidak ingkar, ya, dia tetap punya keyakinan bahwa sholat itu wajib, tapi hanya saja dia malas, tidak mau mengerjakan. Maka orang ini ketika meninggal dunia tetap dihukumi mukmin, tetap dihukumi Islam, dan dirawat di rumah kayak wong Islam biasa, meskipun meninggalkan sholat, meskipun Islam KTP gitu ya, tetap kudu dirawat seperti orang Islam biasa. Jadi wong Islam sing keset karo wong Islam sing sregep iku padha cara ngrawat, ora kok Mbah Mudin niku terus. Ya ana wong Islam sing beling terus dicetes ya. Ya harus dirawat seperti wong Islam biasa. Dengan catatan dia meninggalkan sholatnya itu bukan karena ingkar. Tapi kalau dia meninggalkannya sholat itu karena ingkar, itu masih di Fathul Mu'in, maka dia dihukumi kafir. Kalau dia meninggalkan sholatnya itu karena ingkar tentang kewajiban sholat ya. Jadi ketika ditanya misalnya, gini kok orang sholat mbah, oh kok sholat itu orang wajib misalnya ya, gitulah. Sholat ya ana ya ene ora suge-suge. Sholat itu tidak wajib, meskipun KTP-nya Islam, tapi dia mengingkari kewajiban sholat fardu nih, maka dia dihukumi kafir dan dirawat sebagaimana orang kafir. Dia dihukumi murtad, artinya dirawat sebagaimana orang kafir itu orang kudu di rumah. Bahkan kalau di Fathul Mu'in itu batrange iku entuk dipakakno asu yang Fathul Mu'in. Jadi nek ana wong mati dalam keadaan murtad, maka batrange iku entuk dipakake asu. Jadi harus dilihat, tidak kok setiap orang meninggalkan sholat pasti diperlakukan sama, tidak. Iki kok ngene iki ya. Barang siapa meninggalkan satu fardu tapi bighairi juhudin, tanpa ingkar, muqibabiha, hanya dia berhak untuk disiksa oleh Allah. Berhak untuk disiksa oleh Allah. Hanya disiksa, bukan sampai, ya kalau siksaannya sudah habis ya tergantung dia punya iman atau tidak. Kalau dia punya iman ya pasti dintas, rokok dintas. Jadi ada syaratnya. Ya imannya iso kebredel itu syaratnya dia juhud. Juhud itu mengingkari. Kalau hanya malas seperti tadi ya, itu tidak sampai keluar dari Islam. Meskipun nggak sholat, tapi karena dia masih punya iman, masih punya keyakinan bahwa sholat itu fardu, hanya saja dia malas atau apalah alasannya, maka dia masih dihukumi mukmin, masih dihukum Islam. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu tawi iman iku la yazidu ora bisa tambah, wala yang kusulan ora bisa sudo. Iman itu tidak bisa tambah, tidak bisa berkurang.
Walakin lan tetapine iku lahu keduwe iman haddun utawi apa? Haddun utawi batas, wates. Ai ta'rifun tegese ta'rif utawa apa ya? Yes. Tanda-tanda atau ta'rif itu ya definisi. Bidzikri afrodi furu'il imani kelawan nyebut pira-pira ijen-ijene pira-pira cabange iman. Fa in makoso mongko lamun sudo apa iman fa fi hadihi mongko ing dalem batese iman. Iman iku hadis ini ya, menurut hadis ini iman itu tidak bisa tambah, tidak bisa berkurang. Iman itu cabangnya kan banyak sekali. Pernah ngaji komik Tugian ya, iman itu cabangnya sampai 70-an. Dan yang paling ringan iman itu adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan, yang menyakiti jalan. Misalnya neng dalan ono watu singkirke, itu termasuk cabangnya iman. Neng dalan ono paku singkirke. Imatatul adza 'anit thariq, kira-kira sesuatu itu bisa membahayakan pengguna jalan, singkirno, itu termasuk cabangnya iman. Nah, iman tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Yang bisa kurang itu adalah batasan-batasannya. Kalau imannya tetap sekecil apapun iman, itu sama dengan sebesar apapun iman. Paham maksudku ya? Artinya nanti di akhirat itu iman itu yang menjadi bekal. Jadi orang mati pasti pernah punya dosa, mungkin pernah apa, pasti menjalani hukuman dulu. Kan kemarin sudah saya sampaikan itu iman itu seperti yang ada di tengahnya. Kalau sampean baca kitab tangkehnya di tengah itu, iman itu neraka itu seperti penjara. Jadi orang itu kalau sudah menjalani hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya kan dibebaskan, gitu ya, dibebaskan. Dan dibebaskan itu pasti masuknya ke surga karena dia masih punya iman. Kalau tidak punya iman ya hukumannya seumur hidup, jadi selama-lamanya. Tapi kalau masih punya iman nanti akan dibebaskan sesuai dengan kadar keimanannya. Wasluhu tawi asale iman utawa dasare iman iku syahadatu alla ilaha illallah, nyaksani syahadatu an, nyaksani an sak temene kelakuan la ilaha orano pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Allah wahdahu halis wijine Allah la syarika ora ana sekutu iku maujud lahu kedue Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa iqamus sholati lan jumenengake salat wa itauz zakati lan bayar atau nekane zakat wa shaumu ramadhan lan poso Ramadan wal hajjulan haji wa ghuslul janabati lan adus janabat, adus jinabat, adus gede. Faman mongko te sapane wong iku zada tambah sapa man fi hadi ing dalam batase iman, zadat mongko tambah apa hasanatuhu kebagusane pira-pira kebagusane man. Wa manutai sapane wong kunaka sesudo sapa man fihi ing dalam hadihi fa fihi fa fihi mongko ing dalam kebagusane atau hasanatuhu. Iman iku dasare siji syahadat, nomor loro salat, telu zakat, papat poso, limo haji. Itu rukun Islam itu buniyal Islamu ala khamsin.
Islam itu dibangun di atas 5 rukun: syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Kalau di sini ditambah wa ghuslul janabati, mandi besar, mandi jinabat. Sebagian ada yang menambahi lagi, termasuk rukun Islam itu jihad fisabilillah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu tawi iman iku nisfani, rong bagian. Iman itu dibagi 2. Fanis pun mongko tawe kang sebagian iku fisabri ing dalem sabar. Wanis pun lan sebagian kang liya iku fisyukri ing dalem syukur. Iman itu pokoknya ada 2. Sabar dan syukur. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Kini diterangke panjang lebar. Pokoknya sabar baik sabar terhadap musibah maupun sabar terhadap taat. Sabar ta'ah. Sabar itu kan maknanya menahan, betah-betahno. Taat itu kan termasuk berat ya. Ngelakoni taat itu berat, dan bersabar untuk tetap mau melaksanakan ketaatan itu namanya sabar ya. Sabar berta'ah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu ta iman iku qaidul fatqi, kendaline utawa taline pembunuhan. Wala yaftaku lan ora kena pembunuhan sapa mukminun wong mukmin. Iman itu menjadi kendalinya, atau apa bahasanya ya, pengendali pembunuhan. Jadi orang kok punya iman itu akan terhindar dari pembunuhan. Artinya pembunuhan ya dalam keadaan aman, orang dalam keadaan perang, maka orang beriman itu akan aman dari pembunuhan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqa nyiptakake dadekake sapa Allah al-imana ing iman. Wa haffalan ngepung sapa Allahu ing iman. Wa madahalan ngalem sapa Allahu ing iman, bisama hati kelawan kemurahan, murah hati, kemurahan, wal haya ilan isin. Iman iku dikepung karo kemurahan dan kemaluan. Isin bukan kemaluan, itu rasa malu, dengan rasa malu. Jadi wong kok punya iman itu sudah seharusnya orangnya itu suka mempermudah urusan. Sukanya mempermudah urusan. Cara jual beli itu ora patek jelimet itu kalau orang yang beriman. Jadi cara ngenyang itu ya cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Orang ngasek ngisen ke sing dodol. Kadang wong itu ngenyang itu sing dodol ngasih isin saking banget telah ngenyang. Ya, watak orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman ya suka mempermudah urusan. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Dan punya rasa malu ya, termasuk malu, intinya adalah malu mengerjakan maksiat. Wa khalaqalan nyiptakake sapa Allah al-kufra ing kekufuran. Wa dzammalan modo iku ngelek-elek iku ya, maidu. Wa dzammalan modo sapa Allahu ing kufra al-kufr bil bukhli kelawan medit. Medit iku apa ya? Bakhil ya, medit. Wal jafailan wangkot iku atos atine.
kekufuran. Jadi iman dan kekufuran itu kedua-duanya sebetulnya diciptakan oleh Allah. Semuanya Allah yang menghendaki. Wong kok duwe watak kekufuran, ada bibit-bibit kekufuran, maka dia akan terbiasa berbuat bakhil, util, apa nah bahasanya itu? Util, apa? Pelit, ya itu. Wong kok pelit, oh itu berarti di hatinya ada bibit-bibit kekufuran. Dia merasa nikmat itu dia dapatkan karena jerih payahnya sendiri. Makanya dia goheman, apa kita oke itu goheman. Wong itu nek kangelane rumangsane nemen leh entuk sesuatu. Ya bondo misalnya. Kok rumangsane leh kangelan tenanan iku pengen ngetokke goheman. Tapi nek entuke gampang. Biasanya ngetokke ya gampang kan begitu. Itu sebetulnya perasaan itu hanya ada di hati. Sesulit apapun kita mendapatkan harta apa itu kan sebetulnya hanya proses. Kalau kita tidak punya bibit-bibit kekufuran di dalam hati, maka baik itu mendapatkannya mudah maupun sulit, kita akan mudah untuk memberi. Wal jafa dan atos atine itu termasuk sulit menerima nasihat. Jadi orang kalau di hatinya ada bibit-bibit kekufuran itu sulit menerima nasihat, sulit untuk menerima masukan dari orang lain, meskipun sebetulnya masukan itu dia sendiri mengakui masukan itu benar. Tapi di hatinya karena ada bibit-bibit kekufuran tadi, dia tidak mau menerima. Pemenang kok sing ngandani cah cilik misalnya. Pemenang kok sing ngandani di bawahnya derajatnya. Kita itu akan sulit menerima. Itu karena di hatinya ada bibit-bibit apa? Kekufuran. Wa qala lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ing dalem nalikane mlebu sapa ahlul jannati ahli swarga, mlebu al jannata ing swarga, wa ahlun nari ay wa dakhala ahlun nari lan ahli neraka mlebu annara ing neraka, amara mongko perintah sapa Allah taala halam walur sapa Allah bi ayyukhrija kelawan yen to ngetokake sapa malaikat, maksudnya ya sapa malaikat minan nari saking neraka man ing wong kana kang ana fi qalbihi ku tetep ing dalem atine man apa mithqalu dzarratin sak bobote wiji sawi utawa semut budak. Jadi, untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Minal imani saking iman. Sopo wonge ning atine jek ana iman, meskipun hanya sebesar biji sawi. Begitu kecilnya, meskipun di hatinya itu ada iman, meskipun hanya kecil. Itu nanti kalau sudah masuk ke neraka, sudah menjalani hukuman seperti yang saya katakan tadi, maka Allah memerintahkan, kok wis rampung oleh nyiksa ya, tokno, karena di hatinya masih ada iman, lebok ke swarga. Untuk berapa pikir? Loro lagi ya. Nah, bawes. Ora katam-katam, nek rong bab iku 20 dina. Pas 20 dina tambah mukadimah dadi ana 21 dina nah. Pas. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Duh Mars. Gane.
Mars tok. Akun burak. Loro. Mars. Sing komen Suki. Heeh. Kok ngocok batok jane mikir apa aja. Wis bar. Bar Mars, ayo mabar na Mars.